pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia, termasuk di sektor transportasi. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, upaya ini tidak selalu mudah. Namun, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan hal tersebut. Banyak proyek yang terhenti atau tertunda karena kurangnya dana. Ini adalah masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 hadir untuk mengatur efisiensi anggaran proyek transportasi. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari solusi inovatif, seperti memanfaatkan teknologi terbaru dan metode konstruksi yang lebih efisien. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pembangunan. Salah satunya dengan membuka peluang lebih besar bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat proses pembangunan dan mengurangi beban anggaran negara. Khususnya dalam proyek perkeretaapian, potensi kolaborasi dengan swasta sangatlah besar. Proyek ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antar daerah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sepanjang jalur kereta api. Melalui skema yang tepat, keterbatasan anggaran tidak harus menjadi hambatan dalam mewujudkan infrastruktur transportasi yang modern dan handal. Dengan perencanaan yang baik dan kerjasama yang solid, kita bisa mencapai tujuan tersebut. Justru, hal ini bisa menjadi momentum untuk mengoptimalkan peran serta seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat umum. Partisipasi aktif dari berbagai pihak akan membuat proses pembangunan lebih transparan dan akuntabel, termasuk sektor swasta, dalam membangun Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, kita bisa mengatasi keterbatasan anggaran dan menciptakan infrastruktur yang lebih baik untuk masa depan. Salah satu skema yang didorong pemerintah dalam menggandeng swasta adalah metode ini memungkinkan proyek infrastruktur kereta api untuk dibiayai tanpa membebani APBN. Dapat melibatkan berbagai instrumen seperti investasi langsung dari perusahaan swasta, penerbitan obligasi, atau skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU. Dengan demikian, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk program-program prioritas lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur tetap berjalan dengan dukungan pendanaan dari sektor swasta. Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandi, secara terbuka mengajak pihak swasta untuk mengambil peran dalam pembangunan infrastruktur kereta api di Indonesia. Dalam konferensi pers yang diadakan di luar ruangan, Dudi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Kita memang fokus kepada kegiatan yang lebih utama lainnya. Namun, kita juga tidak melupakan pentingnya pengembangan sarana transportasi yang memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat. Tapi kita tidak kemudian berhenti terhadap penyelenggaraan atau pembangunan sarana transportasi yang cukup baik ya. Pembangunan rel kereta api yang sedang berlangsung saat ini adalah bukti nyata dari komitmen kita. Nah, saya membuka kesempatan kepada pihak swasta manapun juga. Apabila berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan transportasi kereta api, kata Dudi di Kembang Goela, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025. Ini adalah peluang besar bagi perusahaan swasta untuk kontribusi dalam proyek-proyek strategis nasional. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong kolaborasi dengan swasta. Dengan adanya partisipasi dari sektor swasta, diharapkan pembangunan infrastruktur kereta api dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Hal ini menjadi angin segar bagi para investor dan pelaku usaha di sektor perkeretaapian untuk turut berkontribusi dalam memajukan transportasi di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta sistem transportasi yang lebih baik dan modern, yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu proyek yang ditawarkan kepada swasta adalah pembangunan di Sentul dan Serpong. Proyek ini dirancang sebagai atau pengumpan bagi sistem transportasi massal di wilayah tersebut. SkyTrain Sentul akan terkoneksi dengan MRT,
sementara Serpong akan terintegrasi dengan LRT. Pemerintah telah menyiapkan desain awal proyek ini dan berharap swasta dapat segera mengajukan proposal. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi skema di proyek-proyek infrastruktur lainnya. Section 5 menyambung Pulau Jawa, proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Proyek ambisius lainnya yang ditawarkan kepada swasta adalah pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Proyek ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antara kedua kota besar di Pulau Jawa tersebut. Skema creative financing juga akan diterapkan dalam proyek ini. Pemerintah telah belajar banyak dari pengalaman pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, PT KCIC, dan optimis skema serupa dapat diterapkan untuk kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Section 6, tanpa membebani APBN, prinsip utama keterlibatan swasta. Penting untuk digarisbawahi bahwa prinsip utama dari keterlibatan swasta dalam proyek-proyek ini adalah tidak membebani APBN. Swasta boleh menggarap proyek transportasi sepanjang pembangunan tidak membebani APBN. Dudi menekankan kepada Dirjen Kereta Api untuk tidak menggunakan APBN. Hal ini untuk menjaga agar alokasi anggaran pemerintah tetap fokus pada sektor-sektor prioritas lainnya. Swasta diberikan keleluasaan untuk menentukan skema bisnis yang tepat, agar proyek ini menarik bagi investor dan menguntungkan secara ekonomi. Section 7, efisiensi dan inovasi, manfaat kemitraan pemerintah swasta. Kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi diharapkan dapat membawa sejumlah manfaat. Salah satunya adalah peningkatan efisiensi. Swasta dikenal memiliki kemampuan untuk mengelola proyek dengan lebih efisien dan tepat waktu. Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan dapat mendorong inovasi di sektor transportasi. Swasta diharapkan dapat menghadirkan teknologi dan sistem manajemen terbaru yang dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi di Indonesia. Section 8, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur, termasuk di sektor transportasi, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Konektivitas yang baik antar wilayah akan memudahkan mobilitas barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan. Dengan adanya akses transportasi yang memadai, potensi ekonomi di daerah dapat tergali dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat meningkat. Section 9, masa depan transportasi, kolaborasi untuk Indonesia maju. Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem transportasi yang modern, handal, andal, dan merata di seluruh Indonesia. Dengan adanya investasi dari sektor swasta, kita dapat mempercepat pembangunan dan memastikan bahwa setiap daerah, dari kota besar hingga pelosok desa, memiliki akses ke transportasi yang efisien dan aman. Ini tidak hanya akan meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan di sektor transportasi. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pendanaan, hingga pelaksanaan proyek-proyek besar yang akan mengubah wajah transportasi di Indonesia. Dukungan dari masyarakat juga sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek ini berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Ini adalah momentum yang tepat untuk bersama-sama membangun masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, kita bisa menciptakan sistem transportasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan. Infrastruktur yang kuat dan modern akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk terus maju dan bersaing di kancah global. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam menggandeng swasta untuk mewujudkan infrastruktur transportasi yang handal dan berkelas dunia. Dengan kerjasama yang solid, kita bisa memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan. Bersama-sama, kita bisa membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera melalui transportasi yang modern dan efisien.